Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan pujikan Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setia
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih, sebab oleh kemurahan Tuhan kami boleh melakukan ibadah ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, memimpin kami, anak-anak Tuhan mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang sedang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, sehingga mereka boleh mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, urapi dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh kami sampaikan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Jika saat ini ada roh jahat yang sedia mengganggu dalam kami melakukan ibadah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan Kau usir dari tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah kita hari ini mengambil tema yaitu mengalami kemurahan Tuhan. Mengalami kemurahan Tuhan. Dan kita juga akan membaca firman Tuhan yaitu dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hei orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan,
Oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi lebih berbahagia kalau kita mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Apakah kita semua sudah benar-benar mengalami kemurahan yang dari Tuhan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan itu maha murah, kalau Tuhan itu maha pemurah, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahnya? Akan tetapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan. Kira-kira ada apa? Ini yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang percaya. Saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok saya belum menerima kemurahan. Tapi orang itu yang jarang beribadah, tapi kok hidupnya enak. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan itu tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Ada tertulis di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya bahwa kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup dalam pertobatan, termasuk kita semua. Kalau kita mau bertobat, tentunya kemurahan Tuhan akan benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Jika kita telah berbuat dosa lalu kita datang kepada Tuhan mengakuinya dan memohon pengampunan kepadanya, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mengikuti jalan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan. Kalau kita boleh tahu tentang Daud, bahwa bacaan kita adalah ucapan syukur dari Daud, sebab Daud menerima kemurahan dari Tuhan. Apakah itu artinya Daud tidak pernah berbuat dosa? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu sempat jatuh ke dalam dosa, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 juga pasal yang ke-12. Itu Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, istrinya Uria. Akan tetapi setelah ditegur oleh Nathan di pasal 12, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertobat.
Karena pertobatannya itu dengan sungguh, maka Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang punya keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa, seperti yang dilakukan oleh Nathan kepada Daud. Akan tetapi kenyataannya ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain, apalagi menegur karena takut, sungkan, ataupun enggan. Malah yang sering terjadi ada teman-teman kita yang sedang bersenggolan atau bertengkar, kita tidak berani menegur karena kita takut, sungkan, ataupun enggan tadi. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal teguran itu mendatangkan kemurahan dari Tuhan. Asalkan kita tidak menegur dengan sembarangan. Yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur dengan teguran yang harus dilandasi dengan kasih Kristus. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada orang percaya yang senantiasa murah hati. Murah hati itu artinya juga mau menolong. Memberi teguran kepada teman itu adalah menolong. Seperti firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Murah hati berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mau bertobat, mau benar-benar bertobat yang masih biasa berkata-kata tidak baik kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, bahkan kepada temannya. Mari kita bertobat. Ketika ada teman kita juga yang sedang bertengkar ataupun sedang tidak baik hubungannya, kita juga bisa menegur, menasehati. Bahkan kita juga harus bersikap murah hati, suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Orang yang berlaku sesuai kehendak Tuhan pasti akan mengalami kemurahan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mengucap syukur kembali kepada Engkau ya Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga saat ini kami boleh Engkau berkati melalui firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan dasar kami takut akan Tuhan. Biarlah semua ini juga menjadi berkat atas kami, sehingga kami juga boleh belajar terus tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan melanjutkan belajar kami, anak-anak Tuhan dari kelas 7, 8, dan 9. Setelah ibadah akan menyelesaikan tugasnya dari sekolah. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kepandaian juga, sehingga apa yang mereka cita-citakan nanti boleh tercapai atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Mengucap syukur kembali kepada Engkau ya Tuhan, sebab saat ini Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami juga berdoa buat guru karyawan yang berada di SMPK Petra ini, mulai dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, satpam, dan pekarya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua dalam kami melakukan tugas kami masing-masing. Bahkan juga program untuk sekolah SMP Kristen Petra ini, kiranya Engkau juga campur tangan, terutama untuk program penerimaan peserta didik baru. Sampai saat ini sudah dilakukan, dan Tuhan akan menambahkan murid-murid baru yang lebih banyak lagi, sehingga sekolah ini boleh dipermuliakan oleh karena pelayanan kami. Kami serahkan Tuhan juga anak-anak Tuhan di dalam belajarnya di masa pandemi ini dilakukan di rumah mereka masing-masing. Akan tetapi dengan kesetiaan yang dari Tuhan mereka melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hingga mulai saat ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.